Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Kali ini untuk interval waktu jam 1 sampai jam 2 kita ada talk show bersama sahabat-sahabat BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo ya. Jadi nanti selama kurang lebih 1 jam ini perihal BPJS Kesehatan, apalagi mereka juga punya inovasi-inovasi yang luar biasa, yakni pelayanan virtual baru dari BPJS Kesehatan. Bisa Anda tanyakan nanti melalui SMS atau WA, atau Anda bisa komen di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live. Di Facebook juga kami ada. Nanti juga Anda bisa komen di sana untuk tahu lebih banyak mengenai pelayanan virtual baru dari BPJS Kesehatan. Dan sudah hadir di studio ini untuk memperbincangkan tentang layanan-layanan inovasi dari BPJS Kesehatan. Ada Rahmat Budi Santoso, beliau ini Supervisor Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam Panji. Iya, apa kabar ini? Luar biasa, sehat. Luar biasa. Ini saya panggil Mas gak apa-apa ya, karena secara umur kita kan 11-12 gitu. Betul ya. Betul sekali. Di sampingnya Mas Rahmat sebenarnya ada Mbak Kiki, tapi Mbak Kiki lebih banyak behind the scene, di belakang layar aja, sambil memotivasi supaya berjalan lancar. Baik. Dan untuk Anda nanti ada peluang untuk bertanya di 0821-3264-109 perihal layanan virtual baru dari BPJS Kesehatan. Omong-omong sampai kita tahu ya bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini yang melanda negara kita mulai bulan Maret 2020 sampai kurang lebih hampir 8 bulan ini kan. 8 bulan, betul sekali. Hampir semua instansi itu sudah mulai mengurangi interaksi langsung. Betul. Tidak hanya dari instansi pemerintah, dari swasta juga sama. Nah, satu di antaranya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum usai ini, kira-kira ada gebrakan baru nggak dari BPJS Kesehatan untuk layanan peserta ini, Mas Rahmat? Monggo. Betul sekali. Untuk BPJS Kesehatan sendiri, di era pandemi ini, khususnya di new normal, tetap kami berikan gebrakan-gebrakan baru, Panji. Di sini kami terbitkan di September ini adalah aplikasi Pandawa. Sebenarnya Pandawa ini adalah pelayanan administrasi virtual melalui WhatsApp. Itu merupakan singkatan ya? Benar sekali, singkatan bukan, Pandawa. Pewayangan begitu ya? Bukan lawannya Korawa ini. Ngomong-ngomong soal Pandawa, saya Arjuna itu yang di belakang Mas Rahmat itu Sengkuni itu. Sengkuni. Paman Sengkuni. Oke, lanjut. Pandawa berarti singkatannya dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Betul, yang disingkat sekali dengan Pandawa. Iya. Bisa dijelaskan lebih jauh apa saja sih yang dimaksud atau layanan dari Pandawa itu? Pandawa sendiri ini terbentuk dari kita tetap bisa memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN-KIS kita dengan tanpa harus tatap muka, Panji. Di sini kan lagi ini, sekarang kan dikit-dikit WA aja, WK aja, sehingga kepikiran dari BPJS Kesehatan bikin gebrakan. Gimana kalau pelayanan kepada peserta JKN-KIS kita berikan melalui WhatsApp. Jadi peserta kita itu tetap bisa mengakses pelayanan BPJS Kesehatan cukup dengan handphone melalui WhatsApp saja. Melalui WhatsApp. Benar sekali. Boleh tahu nomor WhatsApp-nya berapa ini? Nomor WhatsApp untuk di daerah Sidoarjo bisa mengakses nomor Pandawa di 0858 oke. 0622 7043. 7043. Ini tiap daerah berarti berbeda ya? Betul, setiap daerah berbeda. Untuk daerah Sidoarjo itu saya ulang lagi. Jadi untuk di Sidoarjo 0858 0622 7043. Betul sekali. Untuk mengaksesnya di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 3. Oke. Jam 8 sampai jam 3 sore. Iya, jam 8. Itu hari apa ini, Mas Rahmat? Hari Senin sampai Jumat, kecuali tanggal merah Sabtu Minggu kita libur. Oke, hari Senin, hari Jumat. Ini dilayani, mohon maaf, ini dilayani kayak robot atau person to person atau manusia? Benar sekali. Jadi perbedaannya Pandawa ini yang membedakan dengan aplikasi online kita lainnya. Kalau WhatsApp ini kita nggak akan bosan karena yang melayani kita adalah person, memang benar-benar manusia. Iya. Bukan istilahnya virtual orang. Benar. Robot yang di create seolah-olah itu kita mendapat balasan dari orang gitu ya. Padahal benar-benar di pure
seseorang petugas yang bertugas di BPJS Kesehatan. Benar sekali. Jadi dipastikan peserta yang bertanya itu akan mengerti sekali jawabannya bagaimana, detail sekali. Baik, kalau kita tahu WA itu kan sudah bukan merupakan hal yang susah, dan juga hampir setiap orang punya smartphone, HP pintar, dan rata-rata mereka sudah menginstal aplikasi WA. Betul. Jadi ini dimudahkan untuk mengakses layanan daripada BPJS Kesehatan secara virtual melalui layanan Pandawa. Apa saja sih layanan Pandawa itu, Mas Rahmat? Untuk layanan Pandawa sendiri, di sini kami memiliki banyak sekali fitur. Seperti contoh pelaporan kematian, misalkan ada perubahan kepesertaan, ada keluarga kita yang sudah meninggal, bisa dilaporkan melalui Pandawa. Ada juga perubahan identitas, misalkan nama kita yang tertera di kartu BPJS itu berbeda, bisa dilaporkan melalui situ. Terus untuk pelaporan misalkan ada keluarga kita yang baru pulang dari luar negeri, bisa dilaporkan. Pencetakan kartu, selain kita juga memiliki kartu digital, bisa juga cetak kartu di situ. Terus perubahan data PNS, TNI, Polri, bisa. Pengaktifan kembali, misalkan ada anak usia di atas 21 tahun masih aktif kuliah, bisa. Jadi enak ya, serasa sekarang itu lebih dimudahkan tanpa harus datang ke kantor BPJS. Ya, nggak gitu perlu ya. takut. Ntar kalau ke kantor banyak orang COVID, sudah nggak usah khawatir sekarang. Cukup di rumah, akses nomor Pandawa, kami layani. Iya, jadi sahabat Suara Sidoarjo bisa memanfaatkan layanan Pandawa ini karena melalui WA ya berarti gratis ya. Benar kan sekali. Kalau SMS lain lagi, mungkin Lain SMS lagi. kena pulsa gitu kan. Iya. Melalui WA gratis asal ada paketan datanya. Benar sekali. Kalau nggak ada paketan data ya susah. Di nomor 0858 0622 7043. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi, yang dilayani mulai dari perubahan anggota keluarga, lalu juga perubahan vaskes, Benar sekali. kemudian perubahan kelas, perubahan identitas, dan lain sebagainya. Itu kurun waktunya berapa lama? Misalnya saya ini mau pindah vaskes, ini vaskes pertama atau lanjutan? Vaskes pertama. Vaskes di sini, pertama iya. berarti ya, FKTP berarti ya? FKTP, betul. Oke, ketika saya misalnya vaskes pertama saya dulu di Surabaya, pingin geser ke Sidoarjo, itu tadi kan sudah disampaikan untuk operasionalnya mulai hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore begitu ya. Itu ketika WA di Pandawa ini mendapatkan respon, kira-kira berapa hari ini kita dapat informasi kita sudah pindah vaskes? Sudah pindah vaskes, betul. Untuk responnya ini langsung di hari itu juga, Sobat Suara Sidoarjo. Jadi peserta dapat mengakses Pandawa, keperluannya apa, direspon sama petugas kita. Apabila sudah selesai, hari itu juga terproses. Tapi memang untuk pindah vaskes akan berlakunya di setiap tanggal 1 bulan depannya sih. 1 bulan depan. Ya, tapi prosesnya itu hari ini juga langsung. Jadi ketika saya report sekarang, tapi masih dilayani di vaskes di Surabaya. Iya, ya? betul. Sampai menunggu di tanggal 1 bulan depannya. Oke, baik. Ya, kita tahu lah istilahnya itu kan masih dalam proses administrasi, tapi di sisi lain bagi kita para peserta ini kan merasa istilahnya itu agak dimudahkan. Benar sekali. Tanpa harus datang ke kantor BPJS. Kemudian apakah semua segmen bisa mengakses layanan Pandawa ini, Mas Rahmat? Nah, kalau untuk pengaksesan ini masih belum semua segmen. Masih ada beberapa segmen yang tidak bisa. Seperti misalkan peserta penerima upah PPUBU ya, misalkan yang sudah bekerja di perusahaan. Kenapa tidak bisa? Karena kami sudah menyiapkan kanal online lainnya. Namanya Elektronik Data Badan Usaha yang bisa dikenal EDABU. Sehingga peserta tersebut lebih mudahnya daripada mengakses Pandawa, langsung aja ke nanti PIC badan usahanya, misalnya HRD-nya. Karena HRD perusahaan itu kami sudah berikan aplikasi khusus buat pekerja dan anggota keluarganya. Langsung mengakses di sana. Yang kedua, segmen PBI, peserta penerima bantuan iuran. PBI, oke. Ya, untuk PBI. Yang ketiga, PBPU kelas 3. PBPU kelas 3, oke. Dan BP pemerintah, peserta bukan pekerja yang pemerintah seperti pensiunan, PNS, veteran, seperti itu. Baik, itu adalah beberapa segmen yang kita masih bisa melayani tatap muka ibaratnya begitu. Tapi misalkan dari ketiga segmen tersebut ingin mengakses Pandawa, bagaimana Mas itu? Tetap bisa kami layani. Yang penting bersedia untuk melengkapi berkasnya. Iya. Iya.
Tapi kalau misalnya untuk yang pekerja yang dari perusahaannya itu mengikut sertakan pegawainya ikut BPJS Kesehatan itu kan biasanya kalau ada apa-apa kan lapornya ke HRD Ya gitu betul, ya. kecuali yang untuk perusahaan itu wajib hukumnya langsung ke HRD-nya. Betul. Jadi sebenarnya sih ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi kalau misalnya di luar segmen tadi yang disampaikan oleh Mas Rohmat, jadi bisa memanfaatkan layanan Pandawa ini dengan cara menghubungi 0858 0622 7043. Baik sahabat, masih berbincang dengan sahabat-sahabat dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya, air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti dari Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, dan juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijaten nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%.
Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Ayo berperan aktif sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar di mana saja Anda berada, masih berdiskusi atau berdialog, bertanya-tanya atau talkshow dengan sahabat-sahabat dari BPJS Kesehatan Sidoarjo mengenai pelayanan virtual baru dari BPJS Kesehatan bersama dengan Rahmat Budi Santoso. Beliau adalah Supervisor Frontliner BPJS Kesehatan Sidoarjo. Sebentar Mas Rahmat, sepertinya sudah ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat melalui WA di 0821 3264 109. Saya cek dulu, Bill. Lebih tepatnya lewat WhatsApp pribadi ya. Dikarenakan tahu kalau saya yang jaga, teman langsung japri lewat WhatsApp pribadi. Begitu ya, teman bukan mantan ya. Oh teman-teman. Oke, silakan Bill. Nah, ini Farizal, rumahnya di Waru kebetulan, menanyakan. Ini mau mendaftarkan istrinya ke BPJS Kesehatan yang dari perusahaannya si Farizal ini. Nah, ternyata dari informasi HRD-nya si Mas Farizal ini, istrinya ini masih ikut BPJS keluarganya dan ada tunggakan, jadi tidak bisa digabungkan. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan kemarin sempat kebingungan waktu akan konsultasi, apakah bisa lewat aplikasi atau layanan Pandawa ini. Oke. Biar lebih gampang mungkin maksudnya. Iya, oke. Terima kasih Mas Farizal. Ada lagi? Irba. Ya, silakan Irba. Sebentar, Pak. Ini mikrofonnya kok tiba-tiba ngambek gini. Ini ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Tuti di Tanggulangin. Apa hal yang harus dipersiapkan oleh calon peserta sebelum mendaftar lewat Pandawa? Yang kedua dari Yuli di Gedangan. Bedanya mobile JKN dengan Pandawa apa ya Pak? Oke. Yang ketiga dari Soleh di Tulangan. Saya sudah 4 bulan terkena PHK dan BPJS saya sudah tidak dibayar perusahaan. Apa bisa BPJS saya ini dialihkan menjadi mandiri? Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya ya. Mungkin kalau Bu Tuti mungkin saya tambahkan, kalau bedanya Pandawa dengan mobile nanti saya nggak bisa jawab. Kalau bedanya Pandawa sama Kurawa saya bisa jawab. Satunya lakon, satunya musuh. Monggo Mas Rahmat. Oke, terima kasih. Ini cukup menarik ya, atraktif sekali pertanyaan-pertanyaannya. Dengan berbagai macam pertanyaan ini saya malah senang. Jadi banyaknya masyarakat yang antusias terhadap gebrakan-gebrakan baru yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Betul. Yang pertama tadi terkait konsultasi yang dari Waru ya. Gimana sih mau konsultasi melalui Pandawa bisa atau tidak? Memang pada umumnya kalau Pandawa ini lebih tepatnya langsung ke administrasinya. Apabila membutuhkan layanan konsultasi atau perubahan segmen yang ada tunggakan tadi, bisa mengakses di kanal online kami lainnya seperti aplikasi mobile JKN. Di situ nanti ada fitur pengaduan atau penanyakan informasi. Atau apabila ingin langsung yang dijawab oleh operator, bisa menelpon di BPJS Care Center kita di nomor 1.500-400. 1.500-400. Betul, ini 1x24 jam itu. Ini malah 24 jam ya? Iya. 7 hari dalam seminggu. Betul, 7 hari dalam seminggu. 365 hari dalam satu tahun. Itu terkait yang konsultasi. Jadi untuk konsultasi memang bukan di prioritas di Pandawa, melainkan diutamakan kalau untuk pengaduan informasi bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa sambil santai, atau kalau ingin langsung mendapatkan jawaban di BPJS Care Center. Iya.
Ya, sebelum menjawab pertanyaan dari penanya yang lain. Kalau untuk case-nya istrinya Mas Rizal tadi berarti kan ya, ketika masih ikut kakak keluarga, jadi harus pecah kakak dulu untuk ikut sama kakaknya suami jadi satu begitu ya. Tapi untuk yang urusan tunggakannya bagaimana? Kalau urusan tunggakan memang apabila masih ikut di yang lama, tunggakan sekarang kan sudah virtual account satu keluarga, kempel. Iya, jadi dilunasi terlebih dahulu baru bisa kita pecah. Apabila masih belum dilunasi, masih kempel tagihannya, belum bisa dipecah satu-satu. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang terkait perbedaan Pandawa sama mobil JKN ya. Betul. Sebetulnya Pandawa sendiri ini gebrakan baru dengan harapan apa? Di masa pandemi ini peserta-peserta JKN kita tuh tetap bisa mendapatkan pelayanan. Dan Pandawa sendiri sebetulnya adalah jembatan untuk penyempurna aplikasi mobil JKN kita. Sobat Suara Sidoarjo. Jadi apabila peserta sudah mengakses di Pandawa, tidak menutup kemungkinan nanti akan diarahkan juga melalui aplikasi Mobile JKN. Karena di aplikasi Mobile JKN sendiri, apabila kita ketahui bersama, di tanggal 3 Oktober baru-baru ini kami sudah perbaiki berbagai macam fitur baru, Panji. Iya, jadi ada beberapa fitur ini, saya catat ada 5 fitur baru yang sebetulnya diakomodir melalui aplikasi di Pandawa, sudah tersedia di aplikasi Mobile JKN. Fitur apa saja di Mas? Seperti yang tadi kan ada pertanyaan pendaftaran baru gimana sih? Apa aja yang harus disiapkan? Untuk pendaftaran baru tanpa harus disiapkan apa-apa, tinggal download saja aplikasi Mobile JKN. Nanti kami langsung ada langkah-langkahnya yang harus disiapkan. Seperti yang jelas ada nomor KK, nomor NIK-nya itu disiapkan melalui aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, fitur Pindah Vaskes. Yang sebelumnya Pindah Vaskes, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini diakomodir melalui Pandawa. Sekarang nggak perlu repot-repot lagi mengakses Pandawa. Cukup install aplikasi Mobile JKN, kita pilih fasilitas kesehatan mana yang kita inginkan. Jadi kalau Pandawa kan keterbatasan hanya di wilayah Sidoarjo. Betul. Kalau Mobile JKN ini nggak satu Indonesia. Iya, karena dari informasi tadi untuk nomor WA-nya juga berbeda ya tiap wilayah begitu ya. Iya, misalkan kita orang Sidoarjo lagi bepergian di luar Sidoarjo, kan kita nggak tahu nomor Pandawa di luar daerah sana berapa. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Mobile JKN, selama kita masih di Indonesia, tetap kita bisa memilih fasilitas kesehatannya. Kalau misalkan bingung bagaimana, kita sudah by map. Jadi kalau kita di koordinat mana vaskes terdekat kita akan muncul di situ. Iya, baik. Yang penambahan terbaru lagi terkait ini penambahan anggota keluarga atau bayi baru lahir. Kan biasanya gini, bayi baru lahir itu kalau lahir di rumah sakit namanya kan masih bayi nyonya siapa gitu. Misalkan bayi nyonya Kiki gitu. Apabila ingin perubahan nama tersebut, kita sudah nggak perlu lagi datang ke kantor BPJS atau mengakses Pandawa. Selama kita sudah memiliki KK yang online, tinggal di fitur ubah data peserta di aplikasi Mobile JKN. Saat itu juga apabila sudah berhasil, nanti verifikasi nomornya melalui email yang sudah terdaftar, langsung berubah kartunya, namanya itu. Namanya langsung ganti ya. Langsung, bukan bayi Nyonya Kiki tapi bayi Clara atau Claudia sekali, namanya ya? siapa. Iya. Terus untuk kartunya gimana? Kartunya juga di aplikasi Mobile JKN ini sangat kompleks sekali. Kami di situ memiliki fitur namanya KIS Digital, Kartu Indonesia Sehat Digital. Yang mana apabila kalau sudah ingin tahu contohnya ini, saya tunjukkan lewat visualnya. Ya, betul sekali. Ini kan, ini berarti saya peserta BPJS Kesehatan aktif ini, bayarnya aktif, juga, bayarnya juga rutin tiap bulan ini. Salah satu contoh yang patut ini. Yang tadi juga penonaktifan ya dari perusahaan. Memang salah satu yang menggebrak kenapa harus ada Pandawa ini, di saat pandemi ini kan ada besar-besaran PHK gitu ya. Sehingga peserta yang sebelumnya ditanggung di perusahaan tiba-tiba diberhentikan, terus bingung mau daftar BPJS, ke kantor BPJS takut, ngantri takut. Memang awalnya kita lakukan melalui Pandawa. Pandawa pun sempat kebingungan nih, banyak yang akses. Tapi alhamdulillah per 3 Oktober ini di aplikasi Mobile JKN sudah mengakomodir. Sehingga sahabat Suara Sidoarjo nggak perlu khawatir lagi. Misalkan nih, saya sudah diberhentikan dari perusahaan, bingung mau daftar BPJS ke mandirinya gimana? Cukup menginstal aplikasi Mobile JKN, sudah ada langkah-langkahnya di situ nanti. Tinggal pilih kelasnya gitu ya. Betul, iya, kelasnya pun tinggal milik.
nanti kemampuannya di kelas berapa, kelas 3, kelas 1 atau di kelas 2. Iya, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Soleh di Tanggulangin tadi. Betul, yang iya. beliaunya karena mungkin efisiensi perusahaannya yang sedang ada problem karena kondisi sekarang ini ya. Jadi ada pengurangan besar-besaran, mungkin bisa dilakukan mendaftar secara mandiri Pak Soleh. Jadi Anda bisa unduh aplikasi mobile JKN yang tersedia di Play Store maupun di App Store ya. Baik. Ada tambahan pertanyaan lagi dari redaksi? Billy, Irba? Baik. Kalau tidak ada tambahan, ini saya lanjut ke selain Pandawa. Ini saya juga dapat bocoran ini. Ada layanan virtual lain bagi peserta JKN KIS. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rahmat, apa saja itu? Oke. Untuk pelayanan online kami memang yang paling baru Pandawa. Tapi sebelum Pandawa sebenarnya kita pendahulunya ya. Istilahnya nenek moyangnya Pandawa sebelum Pandawa itu ada yang tadi salah satunya saya bilang mobile JKN, di mana fiturnya sudah kita ketahui bersama, yang seperti Panji udah tunjukkan tadi KIS digital. Kalau kita lupa bawa kartu KIS-nya, yang penting bawa handphone, install mobile JKN, ditunjukin aja ke Vaskes, udah bisa dilayanin. Iya, kadang-kadang zaman sekarang itu orang lebih aware sama HP daripada kartu ya. Betul sekali ya. Terus daripada dompetnya tebel-tebel, udah kartu, udah handphone aja. Jadi praktis simple ini. Terus yang ada lagi kita Vika sama Cika. Vika sama Cika. Siapa tuh Vika? Jadi ini nama petugasnya atau di mana ini? Vika. Vika itu kependekan dari Voice Interaktif JKN atau yang BPJS Care Center di 1500-400 tadi. Yang 24 jam. Betul. Kalau Cika sendiri chat interaktif JKN. Kalau Vika itu apa fungsinya ini? Kalau Vika ini misalkan ada informasi atau pengaduan ingin langsung, bisa telepon di itu tadi. Ke 1x24 jam. 1500-400. Iya. Oke, sementara Cika? Kalau Cika sendiri chat interaktif JKN. Jadi ini WA, tapi yang balas memang masih robot ya, seperti itu. Nanti diarahkan lagi. Jadi kalau hanya informasi kepingin santai bisa langsung ke Cika. Oke, tanya-tanya juga bisa langsung ke Cika bisa atau langsung, ke Vika gitu ya. Tapi kalau kita lihat di aplikasi mobile JKN ini sebenarnya cukup lengkap kok. Di sini juga ada pendaftaran pelayanan, kemudian ada pendaftaran auto debit. Jadi kalau kita mungkin biasanya manusia itu kan kadang lupa gitu ya, untuk bayar waktunya, bayar iuran dan sebagainya. Ini kan ada fasilitas auto debit juga, kemudian riwayat pelayanan, terus lokasi, pengaduan keluhan, pembayaran dan sebagainya, luar biasa lengkap sebenarnya. Kalau ini aplikasi ini ada di HP kita karena memorinya juga nggak besar kok ya. Sangat kecil sekali ya. Dan juga bisa dimanfaatkan. Baik, terus yang adakah aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan yang menawarkan kemudahan-kemudahan tersebut selain Vika, Cika, kemudian Pandawa, apa lagi nih Mas Rahmat? Oh ya, mobile JKN pastinya. Mobile JKN iya. Ya, luar Jadi biasa. aplikasi kita yang sangat sampai saat ini masih existing adalah mobile JKN. Itu. Mobile JKN, baik. Jadi untuk yang mereka ketika akan mengunduh aplikasi mobile JKN ini otomatis yang sudah terdaftar atau yang mau daftar? Ada dua. Apabila calon peserta ya masih belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS, bisa daftar aplikasi mobile JKN, mendaftar sebagai kepesertaan di situ bisa. Atau sebaliknya, apabila sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS, ingin mendapatkan fitur-fitur apa saja dalam mobile JKN, bisa. Nanti registrasi, pendaftarannya ada. Jadi nanti ketika kita sudah unduh aplikasi tersebut di Google Play atau di App Store, nanti ada pilihannya di situ Panji, dua. Kita mau login sebagai siapa? Peserta baru atau pengguna mobile JKN. Iya, iya. Jadi memang kita istilahnya itu tidak perlu repot-repot datang ke kantor begitu. Betul. Ya. Karena istilahnya mobile JKN itu semua pelayanan di BPJS Kesehatan di kantor kita sudah bisa dapatkan cukup di genggaman kita. Itu. Baik. Kemudian kalau kembali ke sedikit tentang Pandawa tadi. Kalau di Sidoarjo itu sendiri animo masyarakatnya bagaimana Mas Rahmat? Untuk animo di masyarakat Sidoarjo sendiri setelah kita terapkan Pandawa itu di awal September ya, September 2020. September 2020. Iya. Kurang lebih berarti hampir 2 bulan sudah ini. Hampir 2 bulan ini. Itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman kita
karena kita janjinya kalau Pandawa itu kita harus bisa selesaikan di hari ini juga. Dalam artian kita berikan jawaban dari ini apa. Itu sampai 300 lebih per hari. 300 lebih per hari. Petugasnya juga pasti overtime ini kalau pulang ini. Betul sekali. Keterbatasan petugas. Misalnya Mbak Kiki mudah-mudahan nggak dikomplain suaminya ya kalau pulang. Pulangnya malam-malam itu ya. Ya karena memang demi kerja begitu. Demi ya. kerja ya, demi kepuasan peserta kita. Baik. Kemudian rata-rata biasanya masyarakat Sidoarjo sih ketika mengakses fitur Pandawa ini apa saja sih yang mereka tanyakan? Yang ditanyakan ya. Betul. Kalau selama 2 bulan ini setelah saya lihat rata-ratanya ini kebanyakan perubahan segmen kepesertaan, Pak Ji. Ya, mungkin efek dari sudah tidak ditanggung dari perusahaan atau mungkin sudah tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi mereka membutuhkan fasilitas kesehatan. Saya butuh jaminan kesehatan. Saya harus bagaimana? Kebanyakan itu. Jadi sehingga gebrakan-gebrakan terbanyak itu kami mudahkan lagi adanya di mobil JKN. Terus misalkan perubahan fasilitas kesehatan itu juga cukup banyak. Termasuk yang paling itu biasanya penambahan anggota keluarga. Kayaknya di era pandemi ini banyak juga yang menambah anggota keluarga sehingga lapor mau ingin tambah bayi ini ganti nama Pak. Mungkin karena efek work from home itu betul tadi sekali ya. Jadi intensitas di rumah lebih banyak. Banyak. Otomatis juga akhirnya anggota keluarga bertambah. Luar biasa. Corona membawa rezeki itu. Amin. Baik, Mas Rahmat, kita break dulu, nanti kita akan kembali karena ada beberapa SMS yang sudah masuk. Ini nanti akan saya sampaikan dan juga nanti untuk Anda sahabat diantaranya ada Mas Wahyu dan Pak Anto yang ada di Porong nih. SMS-nya nanti akan saya bacakan sesudah pesan-pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya.
Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tentunya saya masih bersama Mas Rohmat Budi Santoso, Supervisor Frontliner BPJS Kesehatan Sidoarjo. Kita ngobrol seputar pelayanan virtual baru dari BPJS Kesehatan. Tadi juga sudah ada beberapa sahabat yang tanya melalui SMS ya, di 08213264 109. Diantaranya coba saya cek dulu. Dari Mas Wahyu di Krian. Mas Wahyu di Krian bertanya, jadi untuk kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo itu kalau ke sana khusus untuk siapa? Karena layanan virtual sekarang semakin banyak. Kemudian yang kedua dari Pak Antok di Porong. Pak Antok di Porong menanyakan tentang kalau memang terlambat membayar iuran, apakah akan dinonaktifkan, itu butuh waktu berapa bulan? Oke, terima kasih untuk Mas Wahyu dan Pak Antok di Porong. Mas Wahyu di Krian, Pak Antok di Porong. Ya, monggo Mas Rohmat. Jadi kalau yang di kantor fisik itu yang di Jalan Pahlawan itu melayani apa saja sekarang berarti? Ya, jadi begini. Dengan adanya gebrakan-gebrakan virtual ini bukan berarti kantor yang di Jalan Pahlawan ini tutup. Tidak. Kami tetap membuka kantor kami, hanya saja ada batasan-batasan peserta yang bisa mengakses ke sana. Untuk peserta yang dapat mengakses ke sana, kami ada 3 segmen peserta. Yang pertama adalah peserta PBI, peserta penerima bantuan iuran. Itu bisa untuk mengakses layanan tatap muka, keperluannya apa, dilengkapi berkas-berkasnya kami layani. Yang kedua, peserta PBPU atau peserta mandiri kelas 3 kita kenalnya. Jadi bagi peserta mandiri kelas 3 juga masih bisa datang ke sana. Nama yang terakhir adalah BP pemerintah yang mungkin sudah oma-opa ya, pensiunan, veteran, misalkan pingin update golongannya atau mungkin update masa kerjanya, bisa di situ juga. Tapi untuk perharinya dibatasi begitu ya, berapa orang begitu? Ya, kalau perharinya kita batasinnya sesuai dengan keterbatasan tempat duduk biasanya. Iya, misalkan karena keterbatasan tempat duduk kami itu yang di dalam kan ada 4, kursi tunggunya ada sekitar berapa 12 ya. Jadi kalau peserta pas satu kali datang banyak, otomatis gantian.
tetap kita memperhatikan protokol kesehatan di situ. Tetap physical distancing. Iya, physical distancingnya tetap ada di situ. Iya, oke, baik. Kemudian yang pertanyaannya dari Pak Anto di Porong tadi tentang kalau terlambat bayar itu maksimal sampai berapa bulan? Sampai berapa bulan? Iya. Jadi kalau untuk keterlambatan sendiri, sekarang apabila kita sudah terlambat 1 bulan saja, untuk kepesertaan kita akan langsung nonaktif sementara. Iya, langsung nonaktif sementara. Terus lunasinya gimana supaya aktif lagi? Tinggal dibayarkan saja. Dibayarkan saja, langsung aktif kembali. Jadi contohnya gini, dibayarkan saja. Misalnya saya ini ya, saya ini sekarang bulan Oktober ya, September lupa membayar. Oke, kemudian Oktober tiba-tiba namanya manusia kan, kita tidak tahu bahwa sakit itu bisa datang kapan saja, berobat, kemudian diarahkan untuk membayar dulu gitu kan. Itu berarti bayar 2 bulan langsung atau September dulunya? Langsung 2 bulan. Tagihan kita tuh langsung muncul 1 kali. Jadi ketika nanti misalkan di bulan September menunggak, baru ingat di bulan Oktober membutuhkan pelayanan kesehatan. Ketika akan dibayarkan, tagihan yang muncul 2 bulan langsung. Iya. Tapi kalau untuk tagihan sendiri mungkin yang 1 kali saya jawab aja ya. Misalkan yang dimaksud sama yang dari Porong ini, misalkan maksimal berapa sih misalkan gitu ya. Kalau untuk maksimalnya sendiri kami sesuai dengan di Perpres 64 itu 24 bulan. 24 bulan. Iya, tunggakan maksimal 24 bulan. Iya. Ditambah nanti 1 bulan berjalan. Jadi kalau sekarang bulan Oktober 2020, jadi tagihan yang terbentuk itu maksimal di Oktober 2018. 2018. Iya, kalau memang nunggaknya sampai 2 tahun tinggal mengalihkan saja. Mengalihkan saja, betul. Makanya untuk itu Anda silakan download aplikasi Mobile JKN, di situ ada fasilitas auto debit. Betul sekali, auto debit itu jadi biar nggak lupa. Benar, iya. Kan manusia tempatnya lupa biasanya. Kalau ada auto debit, insya Allah kita nggak usah bingung-bingung lagi. Dipastikan saldonya tercukupi. Dengan setiap tanggal 5 atau tanggal 20 biasanya dipotong kalau auto debit itu. Iya. Omong-omong Mas Rahmat, sebelum kita bahas tentang layanan virtual untuk pembayaran peserta itu sekarang jumlahnya berapa? Untuk yang kelas 3 berapa? Kelas 2 berapa? Untuk premi bagi peserta PBPI atau peserta mandiri itu kan ada 3 kelas. Yang dimana kelas 3 25.500 per jiwa per bulannya. Kelas 2 100.000 per jiwa per bulannya, dan kelas 1 150.000 per jiwa per bulannya. Iya. Jadi kelas 3 25.500 sama, gak ada kenaikan ya? Iya, sama. Terus kelas 2-nya 100.000, kelas 1-nya 150.000 rupiah per jiwa per bulan. Per jiwa per bulan. Baik. Jadi bayarnya juga bisa di mana saja nih kelihatannya. Karena saya ini juga peserta BPJS Kesehatan, saya biasanya bayarnya juga macam-macam, kadang-kadang lewat ATM bank tertentu, kemudian lewat modern market gitu, macam-macam gitu ya. Iya. Baik, sekarang kita kembali ke layanan virtual yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi dari apa yang disampaikan di awal tadi, kalau saya catat ada 4 berarti ya layanan virtual di dalam kondisi sekarang ini bagi peserta JKN KIS. Ada Pandawa, Mobile JKN, Vika, kemudian ada Cika. Mungkin bisa disampaikan kembali nih Mas Rahmat. Iya. Kalau Pandawa sendiri ini memang pelayanan virtual melalui WhatsApp, di mana kita ingin memberikan solusi kepada peserta kita di saat era pandemi ini, dengan tetap bisa physical distancing, bisa tetap di rumah aja tanpa harus kemana-mana, tapi mendapatkan pelayanan itu, guna melengkapi juga aplikasi Mobile JKN. Tapi sekarang apabila yang lebih lengkap sekali adalah aplikasi Mobile JKN. Peserta juga bisa mendapatkan hampir seluruh yang mereka butuhkan, seperti perubahan data, misalkan ada pendaftaran, penambahan, atau mungkin lihat ini yang lagi ini misalkan kita di aplikasi Mobile JKN kita bisa namanya screening riwayat kesehatan, screening COVID kita bisa di situ. Oh iya. Ini saya juga lihat ada fiturnya screening. Iya, screening itu. Screening COVID. Jadi kita bisa, yang penting kita jujur pada diri kita sendiri, kita isi pertanyaan-pertanyaan di aplikasi Mobile JKN itu. Maka akan ada jawaban dari dokter yang udah kerjasama itu nanti bahwasanya kondisi kita itu seperti apa. Iya, betul. Kita sehat. Itu rentan atau sehat nggak sih terhadap COVID? Betul, iya. Ataupun kita mau lihat riwayat pembayaran kita, misalkan tadi itu ada nunggak atau enggak ya, itu bisa di nanti riwayat pembayaran. Atau mungkin riwayat kesehatan, iseng-iseng ngecek nih,
1 tahun kemarin ini pernah sakit apa aja sih? Oh banyak juga ya sakitnya. Nah, jadi kita bisa tahu. Itu. Baik, ya. Ya, saya geser ke redaksi dulu Mas Rokmat. Kelihatannya ada 2 pertanyaan ya, Irba ya. Silakan, Mbak. Yang pertama dari Rizky di Sukodono. Mas Awalnya Rizky saya Sukodono. ikut BPJS Kesehatan dari perusahaan, kemudian saya resign. Nah, ini cara mengaktifkannya lagi gimana ya? Soalnya saya sudah WA Pandawa tapi masih belum dapat jawaban. Yang kedua, Didin di Sedati. Apakah pekerja yang sudah tidak bekerja bisa mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan? Jika bisa, bagaimana persyaratannya? Oke, terima kasih. Dari siapa tadi? Didin di Sedati ya. Oke, terima kasih Mas Didin. Ini kita ngobrolnya dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan. Betul. Kalau ketenagakerjaan itu lain institusi ya. Tapi oke, nanti dijelaskan pertanyaan dari Mas Rizky dari ya, Sukodono. yang di Sukodono. Oke, Mas Rizky di Sukodono. Ini misalkan sebelumnya di perusahaan atau terdaftar sebagai segmen peserta penerima upah badan usaha, terus sudah nonaktif, ingin beralih mendapatkan jaminan kesehatan di peserta mandiri ya PBPU. Udah mencoba mengakses Pandawa tapi belum terproses, ya mungkin mohon ditunggu karena banyaknya yang mengakses Pandawa kita. Tapi insya Allah pasti akan mendapatkan jawaban. Tapi apabila Mas Rizky ingin cepet nih, buru-buru, aku ingin cepet nih daftar BPJS gimana? Tenang aja Panji. Seperti yang saya bilang tadi, cukup Mas Rizky nanti install aplikasi mobile JKN. Nanti di situ ada fitur perubahan data. Di fitur perubahan data itu nanti tinggal Mas Rizky ngikutin aja langkah selanjutnya apa. Misalkan ingin beralih segmen menjadi peserta peserta BBPU, peserta mandiri, tinggal Mas Rizky pilih kelasnya kelas berapa sesuai dengan kemampuannya. Oh saya mampu di kelas 1 150.000 per jiwa per bulan, dipilih kelas 1. Nanti di input aja itu, misalkan mengisikan nomor NIK, nomor KK, nama ibu kandung, divalidasi. Apabila berhasil akan dikirim nomor OTP-nya bisa melalui email Mas Rizky. Di situ dilanjutkan aja. Apabila berhasil, nomor virtual account pun akan bisa dikirimkan di emailnya Mas Rizky. Sebagai informasi tambahan, apabila Mas Rizky berhenti dari perusahaan sebelumnya itu kurang dari 1 bulan, misalkan belum lewat dari 30 hari ya Panji, ini bisa langsung saat itu juga dibayarkan. Misalnya nih Mas Rizky berhenti di perusahaannya tanggal 30 September. 30 September. Kan sekarang masih di tanggal 20. Iya 20 Oktober. Masih 20 hari. Itu langsung dirubah kepesertaannya ke peserta mandiri, bisa langsung aktif saat itu juga. Dibayarkan aktif. Iya, jadi enak ya istilahnya itu nggak ada tunggakan gitu ya. Jadi kita juga bentangan waktunya tuh 30 hari. Tapi apabila misalkan sudah lewat 30 hari, kita ikuti masa tunggu 14 hari untuk aktivasinya. Oke. Otomatis datanya juga berubah, status kepesertaannya juga berubah. Tinggal pilih saja. Tinggal pilih. Kelasnya kelas berapa, gitu ya mintanya. Oke. Untuk pertanyaannya dari Mas Didin, mohon maaf ya tidak bisa karena ini nanti segmennya bersama dengan sahabat-sahabat dari BPJS Ketenagakerjaan yang biasanya juga rutin memberikan sosialisasi atau informasinya ini. Baik, di kesempatan terakhir ini Mas Rahmat bisa disampaikan kembali mengenai layanan virtual yang digagas oleh BPJS Kesehatan ini. Monggo. Untuk layanan virtual ya, kembali lagi saya informasikan ke sahabat Suara Sidoarjo ini. Bahwasanya bagi sahabat-sahabat Sidoarjo yang ingin mengakses pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan tapi masih takut mau datang ke kantor BPJS Kesehatan, jangan nanti ada klaster baru di sana atau takut nggak dilayani, takut belum mendapatkan kepastian. Udah deh cari yang pasti-pasti aja. Gimana caranya? Cukup download aplikasi mobile JKN. Karena kepastian sudah pasti ada di situ. Apa yang Bapak Ibu butuhkan bisa terpenuhi melalui aplikasi mobile JKN. Apabila ingin mendapatkan informasi langsung bisa juga mengakses di BPJS Care Center atau Vika ya di 1500-400. Atau kalau ingin ngobrol-ngobrol santai bisa dengan Cika, chat juga biarpun itu robot tapi tetap jawabannya adalah solutif biasanya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Iya, jadi ada 4 layanan virtual yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini karena memang kita harus juga ikut ketentuan dari pemerintah ya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi bisa Anda manfaatkan. Yang pertama tadi adalah
layanan Pandawa, kemudian Mobile JKN, Vika, dan juga Cika ya. Jadi Anda sekali lagi bisa manfaatkan tanpa harus perlu repot-repot datang ke kantor BPJS Kesehatan, dan juga bisa menghemat waktu, ongkos, dan juga biaya Anda. Betul tentunya, sekali. ya. Sambil Anda tetap merasa secure, takutnya nanti, nah, karena setiap orang itu kan bisa jadi menjadi apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan bisa tertular dan bisa menularkan. Bisa menularkan, begitu. iya. Baik, terima kasih Mas Rahmat dan juga Mbak Kiki yang juga ikut hadir dalam talkshow bersama BPJS Kesehatan. Sukses untuk sahabat-sahabat BPJS Kesehatan ini. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau ingin ada unek-unek yang masih muncul di benak Anda, silakan Anda bisa tanya lewat layanan Pandawa, Mobile JKN atau Vika atau Cika. Betul gitu ya. sekali, iya. Sekali lagi untuk layanan Pandawanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Rahmat, ada di 0858 0622 7043. Ini untuk wilayah Sidoarjo. Tapi kalau Anda nggak mau repot-repot, silakan install saja aplikasi Mobile JKN yang sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan salam sehat. Suara Sidoarjo.